Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih indah melainkan lantunan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta ini. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat,
nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba Allah, selanjutnya khatib tidak lupa dan tidak bosan berwasiat kepada dirinya sendiri ataupun kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sebaik-baik bekal saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kali ini adalah tentang 3 pokok pendidikan anak bagian yang kedua. Di samping pokok-pokok pendidikan anak yang dilakukan oleh seorang ahli hikmah yang bernama Luqman, yaitu menanamkan tauhid atau iman yang mantap, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Luqman juga menanamkan hal-hal yang penting lainnya dalam mendidik anak-anak. Harapannya sang anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keberhasilan Luqman dalam mendidik anak-anaknya di dalam Al-Quran yang merupakan nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunaya, aqimis shalah wa mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min abzil umur." Artinya, wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita cermati dari ayat tersebut di atas. Sekurang-kurangnya ada 3 hal pokok yang harus kita tanamkan dalam mendidik anak. Yang pertama yaitu harus membiasakan sholat. Yang kedua, melibatkan anak dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang ketiga, menanamkan kesabaran atas kesulitan hidup. Mari kita telaah satu persatu dari ketiga hal pokok tersebut di atas. Yang pertama, harus membiasakan sholat. Memerintahkan anak untuk melakukan dan membiasakan sholat adalah merupakan sesuatu yang amat penting dalam kehidupan mereka. Oleh karenanya, hal ini juga ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Perintahkan anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Apabila anak itu berumur 10 tahun, pukullah bila dia tidak mau, dan pisahkanlah tempat tidurnya." Hadis riwayat Abu Daud. Penegasan akan keharusan mendirikan sholat terhadap anak-anaknya merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini karena sholat memiliki kedudukan yang sangat penting, yang sebagai tiang agama, yang bila seseorang muslim meninggalkannya maka sama dengan merobohkan agama itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang orang tua di zaman sekarang juga harus menjadi seperti Luqman terhadap anaknya, yang amat menekankan agar sang anak melakukan sholat. Apalagi banyak sekali hikmah sholat yang amat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan seorang muslim. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua, melibatkan anak dalam amal ma'ruf nahi munkar, yang merupakan pokok-pokok pendidikan terhadap anak.
adalah melibatkan anak dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kebaikan merupakan sesuatu yang pasti diketahui oleh setiap orang, maka kebahagiaan itu disebut juga dengan amar ma'ruf yang artinya dikenal. Oleh karena itu, di dalam Islam ada perintah untuk melakukan apa yang disebut dengan amar ma'ruf atau memerintahkan yang baik kepada yang lain. Kalau Luqman menegaskan keharusan itu kepada anaknya, kita artinya ada pengaruh yang sangat positif dalam diri seseorang. Paling tidak hanya memerintahkan kebaikan kepada orang lain, kita yang memerintahkan akan memiliki beban mental akan keharusan kita melakukan kebaikan itu sendiri terlebih dahulu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, menanamkan kesabaran atas kesulitan hidup. Menjadi muslim yang baik, apalagi kalau terlibat dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, tidak selalu berjalan dengan mulus. Dalam menjalani kehidupan ini, dalam arti sangat mungkin adanya hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan hidup. Oleh karena itu, sangatlah tepat yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya, agar sang anak sabar terhadap hal-hal yang menimpa dirinya sebagai konsekuensi dari keimanan dan pembuktiannya, khusus dalam hal amar ma'ruf dan nahi mungkar. Manakala seseorang memiliki kesabaran dalam hidupnya, maka Allah akan selalu bersama dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Di samping itu, sabar juga menjadi salah satu kunci utama dalam mencapai keberhasilan dalam memperjuangkan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabituhu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dari sini kita sadari bahwa mendidik anak soleh atau menjadikan seorang muslim sejati bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu dibutuhkan perhatian yang besar bagi orang tua terhadap anak-anaknya dalam proses pendidikan. Salah satu perhatian yang besar itu adalah pemberian perhatian nasihat yang padat makna, sebagaimana yang dilakukan Luqman kepada anak-anaknya. Apalagi nasihat itu berangkat dari rasa kasih sayang yang dalam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan cara menanamkan pendidikan terhadap anak. Semoga ada manfaatnya terutama bagi diri kami sendiri dan hadirin jamaah salat Jumat sekalian. Bila yang disampaikan benar itu datangnya dari Allah SWT, namun kalau ada kesalahan itu semata-mata dari kami sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafini wa iyyakum bima bihi minal ayati wal dzikril hakim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, mengakhiri khutbah Jumat hari ini, mari kita berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Allah SWT dengan penuh harapan. Semoga kita semua menjadi orang yang bisa mendidik anak seperti yang dicontohkan Luqman tersebut di atas.
Ibadallah, innallaha yamurukum bi amri atsuma khalaqakum kama qalahu ta'ala fil hazil wa ma qalatul jinna wal insa illa liya'budun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala wa barik ala abduka wa rasulika Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya adariyal hajat. Allahumma fir lana dunubana wa fir ana syaitana wa tawafana wal abrar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah radi sikni ilma warzuqni wama. Rabbana dolamna ambusana wa ilam tafir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wal afiyatan ijazat wa jiyatan wil ilmi wa barakatal rizqi wa tablatan kubral maut wa mahfiratal ba'dal maut. Allahumma fin alina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wal afaidal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.